Kiai Haji Syekhona Khalil, pahlawan nasional, inilah yang menjadi pembahasan di Dialog Titik Tengah kali ini, masih bersama Willy Aditya selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI dan juga Bayu Aji selaku sejarawan. Saya ke Bang Willy. Bang Willy, ini selain Partai Nasdem, siapa saja yang juga mendukung untuk menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional nih, Bang? Gimana, Fatma? Putus-putus? Oke, selain fraksi Partai Nasdem, siapa saja yang juga mendukung untuk menginisiasi juga Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional? Tentu banyak kelompok, banyak golongan ya, tentu dari pondok sendiri, lalu akademisi, para budayawan, para kiai ya, dan beberapa juga partai-partai lain akhirnya juga ikut kemudian sama-sama fraksi Partai Nasdem ya. Terakhir kita lihat ada PKB, ada Golkar dan lain sebagainya. Tentu kami menyambut baik sebagai inisiator usul dari Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Jadi semakin banyak dukungan, semakin banyak kelompok yang terlibat, ini semakin akan menguatkan posisi untuk kemudian gelar tersebut bisa terrealisir. Begitu, Fatma. Iya, untuk tahapan-tahapan sendiri menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional, ini apa saja yang sudah dilalui, Bang Willy? Iya, terakhir sebenarnya tanggal 4 Maret kemarin ada sidang ya di tim provinsi ya. TP2GD Provinsi untuk mengusulkan Syekhona Khalil, karena inilah di dalam proses memberikan penghargaan kepada orang-orang, kepada sosok yang sudah berkontribusi banyak di dalam perjuangan bangsa dan negara kita. Itu masih ada bias yang birokratik ya. TP2GP itu mulai dari bertahap berjenjang, mulai dari kabupaten kota, habis itu provinsi sampai pusat. Ini suatu rentetan yang panjang dan kita sudah sampai, kalau untuk khusus Syekhona Khalil sendiri, sudah sampai provinsi. Nah, padahal kalau kita mau berkaca secara jujur ya, Bung Karno pernah menyitir bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulu dan para pejuangnya, para pahlawannya. Tentu sejauh ini sebagai orang-orang yang mengenal sepak terjang dan jejak rekam serta keberadaan dari Syekhona Khalil, beliau itu kan hampir seperti wali ya. Jadi penghargaan ini tidak mengurangi kekaromahan beliau, kemuliaan beliau, keutamaan beliau, dan juga ketika diberikan juga sebenarnya itulah rasa syukur kita kepada perjuangan beliau. Jadi kami tentu dari fraksi Partai Nasdem ingin berjuang dalam dua ranah ya. Satu, bagaimana apa yang sudah didedikasikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan kepada Republik ini begitu luar biasa. Dan yang kedua, ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kami dalam proses mengusul beberapa gelar kepahlawanan, termasuk sebelumnya ada Sultan Hamid, ada Tuan Guru Bajang juga, dan lain-lain sebagainya. Itu sangat birokratik sekali ya. Jadi ini menjadi koreksi bagi kami nanti di DPR untuk kemudian Undang-Undang nomor 20 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan serta Permensos nomor 13 tahun 2008 yang terakhir, itu harus kita benar-benar menjadi sorotan untuk tidak terjadi lagi birokratisme dalam memberikan gelar kepahlawanan. Oke, berarti ada hambatan tapi ada titik tengah maupun ada cahaya ya di situ untuk menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional, Bang Willy. Ya, tentu kita berharap itu dan semua sekarang memberikan dukungan. Cuma kelemahannya itu, Fatma, salah satu, dia cuma boleh diusulkan 2 kali. Jadi ada time limit itu. Nah, ini yang menjadi handicap kita dalam setiap mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Oke, baik. Saya ke Mas Bayu Aji. Mas Bayu, ini berarti Syekhona Khalil memang ada harapan menjadi pahlawan nasional dan memang sudah terbukti sangat mempengaruhi juga kehidupan baik tidak hanya di Jawa Timur tapi juga Nusantara. Pemikiran apa saja yang memang sangat relevan hingga saat ini, pemikiran dari Syekhona Khalil itu sendiri nih, Mas? Ya. Peluang itu sangat besar. Siapapun yang memiliki
jasa yang kemudian bagi bangsa dan negara layak untuk dijadikan sebagai pahlawan. Nah, pemikiran yang paling penting dari beliau adalah bagaimana pondok pesantren itu menjadi salah satu pondasi pendidikan karakter. Ya. Kita tahu tadi dijelaskan oleh Mas Willy bahwasanya seperti wali yang memiliki karomah seperti itu. Nah, akan tetapi karomah-karomah itu apabila kita tarik ke dalam pendidikan ini sangat cocok. Artinya begini, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mau berguru kepada Syekhona Khalil, itu kemudian tidak lantas langsung diajar mengaji, ya, tetapi dikasih kesempatan untuk kemudian mengembalakan sapi dan ternak di situ. Dan kemudian itu dijalankan dengan baik. Ini kan menunjukkan bahwasanya ada pendidikan karakter, bahwasanya amanah kemudian diberikan tugas, maka dari itu mulai belajar mengaji. Yang nantinya ya tokoh-tokoh yang mondok itu tadi menjadi pemimpin-pemimpin yang juga memiliki karakter yang kuat juga, sehingga nanti juga menghasilkan murid-murid selanjutnya yang memiliki karakter yang kuat, dan ini cocok untuk bangsa Indonesia dalam konteks pendidikan karakter. Oke, urgensi apa ini pesantren sebagai epicentrum peradaban di Nusantara? Tadi Bang Willy menyebutkan seperti itu. Urgensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga menjadikan pesantren sebagai epicentrum peradaban di Nusantara, termasuk juga menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional, karena memang Syekhona Khalil menjadi punya nilai-nilai yang luar biasa terhadap pesantren zaman dulu yang bisa dikaitkan dengan zaman saat ini. Ini nanti akan dibahas di segmen ketiga. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.